Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran berawal saat restoran sedang ramai pengunjung. Api tiba-tiba muncul dari area dapur dan langsung menyambar ke ruang makan pengunjung. Beruntung seluruh pengunjung berhasil dievakuasi, namun seorang karyawan restoran mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri. Bocor dari gas aja. Oh, dari gas? Ya. Itu tiba-tiba maksudnya? Ya, langsung nyamper ke api di kompor kan. Tapi masih tempat dimatiin keran gasnya. Ya, jadi apinya nggak terlalu lebar. Diduga api berasal dari kebocoran selang tabung gas saat sedang digunakan memasak. Api berhasil dipadamkan petugas dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasu. Para pendukung Lukas NMB mengklaim penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB dalam kasus korupsi sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi. Mereka berjaga di depan rumah Gubernur Papua menolak penangkapan Lukas NMB. KPK kembali mengagendakan pemeriksaan Lukas terkait dugaan gratifikasi, namun kuasa hukumnya memastikan kliennya tidak hadir karena sakit. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB patuhi proses hukum, karena menurutnya semua warga negara sama di mata hukum. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB untuk menghormati KPK. Menurut Mahfud, KPK akan menjemput paksa Lukas NMB jika kembali mangkir di panggilan ketiga. Soal pemanggilan itu sudah ada mekanismenya di MK ya, di KPK. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri. Anggota DPR RI dari Papua, John R. Gobay, mendatangi Komnas HAM. Mereka berharap KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan mempertimbangkan kesehatan NMB. Kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Sebelumnya KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Lukas NMB telah dicekal ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Gubernur Papua Lukas NMB hari ini kembali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Diketahui bahwa ia beralasan sakit sehingga tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio aktivis HAM Natalius Pigai. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Anissa. Dan sudah terhubung juga bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat petang. Petang Anissa, Bang Pigai, apa kabar? Selamat petang bro, brother. Ya, siap. Kayaknya jauh ini. Ya, sedang berada di mana Pak Boyamin?
Di Solo, kalau hari di Senin kan Solo. kantor di Solo, baru Baik. besok masuk Jakarta. Nanya dulu dia. Baik, saya ke Bang Pigai terlebih dahulu. Bang Pigai menganggap bahwa penetapan tersangka Lukas NMB ini sebuah ancaman. Mengapa? Ancaman apanya? Sebuah ancaman. Saya pernah melihat tulisan Anda seperti itu. Jadi gini, Indonesia itu kan menganut negara hukum ya. Semua proses hukum itu ada ketaatan hukum berdasarkan aspek formil. Aspek material itu pertarungan di peradilan ya. Karena itu kalau dilihat secara umum, penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK atas 1 miliar gratifikasi Undang-Undang Tipikor, kemudian dikenakan pasal 5, Ya. saya kira itu wajar-wajar saja. Setiap warga negara Indonesia kalau ada terbukti, karena KPK berbasis kerugian negara, Oke. terbukti ditemukan ada indikasi kerugian negara di proses hukum, kemudian lakukan sidik, tidak masalah. Saya kira setiap warga negara Sabang sampai Merauke memiliki kewajiban asasinya. Tentu penegak hukum menghormati hak asasinya warga negara. Karena itu kita menghormati semua ketika proses hukum yang dilakukan oleh KPK secara independen, secara profesional, secara jujur, secara adil. Saya mungkin satu di antara sedikit aktivis nasional yang selalu bersama KPK ketika KPK digoncang dalam berbagai hal. Sampai hari ini, detik ini dan selamanya. Tetapi menjadi persoalan yang serius itu ketika Menko Polhukam melakukan konferensi pers, kemudian PPATK juga menyampaikan informasi tentang dugaan. Menko Polhukam konferensi persnya di situ ada angka-angka yang disebut dan nama Pak Lukas disebutkan. Kan etikanya tidak boleh, ya. Inisial saja cukup gitu, tapi etikanya kan tidak boleh. Apalagi PPATK. Saya tidak tahu apakah ada aturan di PPATK yang ketika ditemukan indikasi ada dugaan transaksi yang janggal, kemudian angkanya disebut dan nama orang juga disebut nggak? Oke. Saya Menurut kira Anda itu melanggar HAM. Saya kira bukan melanggar HAM, melanggar hukum dan kode etik. Oke. Karena gini, itu rahasia negara. Termasuk rahasia itu adalah dokumen dan tidak boleh. Karena apa? Yang membuktikan kerugian negara itu kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Maksudnya ketika itu penjabaran harta-harta milik Lukas NMB disebutkan oleh PPATK, menurut Anda itu melanggar rahasia negara? Iya dong, melanggar dong. Oke, saya tanya ke rahasia negara kok. Mbak Boyamin, Anda setuju Pak? Proses-proses politik dan hukum memang mestinya terpisah gitu. Kita percayakan sebenarnya KPK, tapi terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, monggo lah itu menjadi perdebatan, mungkin sudah dipahami masing-masing, dan saya pada posisi memang selalu kritis dengan KPK, baik mendukung maupun juga melawan. Jadi itulah cara-cara saya mengawal dan mencintai KPK dan mencintai Republik ini. Dan Bung Pigai juga sudah paham saya seperti apa, sering bertemu gitu. Jadi ya kita berinteraksi tidak hanya sekali ini, dan saya yakin ini kita bersama mendukung KPK untuk menegakkan hukum. Tapi kalau ada ini Pak Mahfud mengatakan jumpa pers atau PPATK, ya kita selesaikan dengan cara-caranya. Kalau memang ini ketua atau kepala PPATK melanggar kode etik, ya kita laporkan kode etik supaya ini tidak kebablasan juga gitu. Dulu-dulu memang dalam kasus rekening gendut itu orang dikatakan tidak boleh membuka rahasia bank misalnya begitu, dan konsepnya seperti apa gitu, karena kami pun kadang-kadang juga kesulitan mengakses PPATK dengan alasan rahasia gitu. Jadi ya ini agak inilah agak berlebihan lah gitu. Menurut saya begitu sih gitu. Baik, oke. Tapi gini, Pak Boyamin, kita lanjutkan nanti habis jeda komersial berikut ini. Kita akan membahas terkait katanya penetapan tersangka ini kriminalisasi karena dikorek-korek. Kemudian yang jadi ramai adalah soal judinya. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami.